Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik pemirsa, jadi ini adalah pestisida nabati berbahan serai wangi dan lengkuas yang sudah kita buat 2 hari lalu. Iya pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengaplikasi pestisida nabati yang sudah kita buat ini ke beberapa tanaman yang harusnya disemprotnya sejak 2 hari lalu ya, setelah beberapa saat setelah pestisida ini kita buat. Tapi karena 2 hari ini pemirsa, 2 hari ini hujan terus. Jadi dari pagi itu ya memang hujannya nggak begitu besar, hanya geribis kemudian kecil tapi acet pemirsa. Jadi pagi sampai sore itu belum mataharinya hampir tidak keluar ya. Iya mudah-mudahan hari ini bisa cerah sampai sore nanti supaya pestisida yang kita semprotkan nanti ke daun tanaman itu bisa efektif ya. Jadi tidak sia-sia nyemprotnya, baru nyemprot terus hujan lagi, waduh rasanya gimana gitu. Ya pemirsa, jadi nanti ini ekstrak yang kemarin sudah kita biarkan selama harusnya 1 hari, jadi tertunda menjadi 2 hari ya. Ini nanti kita akan saring dulu pemirsa ya, nanti kita akan saring dulu supaya nanti nozzle-nya nggak mampet. Karena pestisida ini akan kita aplikasi melalui spray, maka seharusnya tidak ada endapan-endapan dari bahan yang kita gunakan ini lagi ya pemirsa ya. Oleh karena itu nanti kita akan coba saring lagi ya. Kita saring dulu baru masukkan ke sini. Gitu ya pemirsa ya. Nah pemirsa, ketika kita akan mengaplikasi pestisida nabati yang sudah kita buat, biasanya ada yang tanya tuh, dosisnya berapa yang harus digunakan. Nah kemudian berapa lama tuh bisa disimpan pesnapnya gitu supaya nggak expired gitu kan. Terkait dengan dosis dan masa simpan pemirsa, tenang aja, kita akan infokan di video ini nanti. Oke ya, sekarang kita kerjakan dulu nih sebentar ya. Ya pemirsa, kita akan melakukan penyaringan lagi terhadap ekstrak serai wangi dan lengkuas yang sudah kita simpan selama 2 hari ini pemirsa ya. Jadi supaya tidak mengacau supaya tidak mengacau nozzle kita nanti pemirsa. Ini saya menggunakan corong, kemudian ada kain, ini kain saring. Bukan kain saring ya, kaos kaki yang tidak dipakai saya gunakan. Nah pemirsa, dari 1,5 liter yang kita gunakan kemarin, setelah direbus kemudian jadinya total ini kan botol ini 700 ml ya, sekitar 1 liter ya jadinya pemirsa ya. Iya, oke pemirsa, jadi ini pestisida nabati yang sudah kita hasilkan. Jadi yang ini nanti dosisnya kita gunakan 20 ml per liter airnya. Oke pemirsa, nanti kita masukkan ke sini. Jadi kita langsung pakai 5 liter ini. 5 liter berarti 20 kali 5 berapa? 100 ya, 100 ml. Oke, kita ambil 100 ml pemirsa. Kita tuang 100 ml ya di sini ya pemirsa ya. 100 ml kira-kira. Nah, kurang lebih segini. Nah, kita gunakan 100 ml. Perkara nanti kita naikkan dosisnya, nggak masalah ya. Kita ambil dosis aman dulu. Saya ambil dosis aman dulu. Kita lihat nanti kalau misalnya efeknya terhadap tanaman masih baik-baik saja, nanti kita naikkan lagi dosis penggunaannya. Oke pemirsa, kita beri 5 liter air lagi.
Oke pemirsa, jadi tangki sudah kita isi dengan pestisidanya, kemudian nanti siap untuk digunakan menyemprot ya. Tapi sebelum kita melakukan aplikasi, sebelum kita melakukan penyemprotan, saya ingin memberikan informasi terkait dengan dosis penggunaan pestisida yang tadi sudah saya janjikan di depan. Ya, terkait dengan dosis penggunaan pestisida nabati ya pemirsa ya, ini memang tidak sama atau berbeda dengan dosis penggunaan pestisida kimia atau pestisida sintetis ya. Kalau di pestisida kimia itu sudah jelas ya, mau di daerah mana, mau di daerah mana, mau di daerah mana, dosis penggunaannya ya itu gitu kan. Tetapi pestisida nabati ini tidak bisa seperti itu pemirsa. Jadi sangat luas sekali. Ini tergantung sekali di lokasi pemirsa masing-masing. Karena memang pestisida nabati ini sifatnya sangat lokal banget ya, spesifik lokal gitu kan. Ini disebabkan karena bahan yang kita gunakan, bahan yang saya gunakan, sereh yang saya gunakan yang tumbuh di halaman saya ini, tentunya akan berbeda bahan aktifnya atau kandungan bahan aktifnya, persentase kandungan bahan aktif serai yang pemirsa tanam di Kalimantan misalnya, yang mungkin di sana serainya lebih bagus-bagus kualitasnya. Nah itu ya, oleh karena itu jadi dosis penggunaan penggunaannya pun nanti pestisida nabati ini sangat luas pemirsa. Jadi disesuaikan dengan lokasi atau daerah masing-masing di mana bahan yang digunakan itu berasal gitu ya pemirsa ya. Walaupun memang ada ancer-ancernya secara umum. Ancer-ancer itu apa ya? Ya perkiraan secara umum yang sering digunakan banyak orang ya. Oke, kali ini yang pesnap yang saya buat ini ya dengan bahan yang berasal dari tempat saya ini ya, serehnya dari Jogja ya, dari pekarangan rumah ini, dan laosnya juga. Saya akan menggunakan dosis 20 ml per liter airnya ya. Nanti ini ada 5 liter ya. Ini ya. Jadi yang 5 liter oke, itu ya. Ya. Oke, pemirsa, jadi nanti khusus untuk ya pemirsa, pestisida nabati yang saya buat ini yang bahan-bahannya juga berasal dari tempat ini gitu ya, tempat saya ya di Jogja ya. Ini bahannya dari pekarangan rumah di sini ya. Nah, ini nanti dosis penggunaannya akan saya gunakan 20 ml per liter airnya pemirsa. Walaupun memang pestisida nabati ini dalam dosis yang agak tinggi sedikit, insya Allah masih aman karena ini memang tidak ada campuran sabun, tidak ada campuran bahan kimia lain ya, murni ekstrak dari serai dan lengkuas ya. Kalau disemprotkan ke daun tanaman sepertinya sih aman-aman saja, tetapi kita ambil ring angkanya yang tengah-tengah aja ya. Ya, kemudian biasanya ada yang bertanya lagi nih pemirsa, daya simpannya itu berapa lama biasanya untuk pestisida nabati yang kita buat sendiri ya.